Sobat Garuda, video kali ini adalah part 3 dari video Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, kali ini kita akan membahas tentang bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiaya pada SKPD dan SKPKD. Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. Penetapan bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan 1. Besar anggaran, 2. Rentang kendali dan atau lokasi. Dalam hal terdapat pembentukan organisasi bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan bendahara pengeluaran. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang disebut TAPD. TAPD seperti sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa TAPD memiliki tugas untuk menyusun rancangan KUA, perubahan KUA, rancangan PPAS atau perubahan PPAS, dan TAPD juga membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, membahas rancangan APBD, PAPBD, PPAPBD, juga membahas hasil evaluasi APBD, PAPBD, PPAPBD. Kemudian TAPBD mempunyai tugas untuk verifikasi, menyiapkan, dan melaksanakan tugas lainnya. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah. Dalam pembukaan RKUD, Kepala Daerah menunjukkan umum yang sehat sebagai penempatan kas daerah. Kemudian, rekening operasional BUD, ada rekening operasional penerimaan dan rekening operasional pengeluaran. Rekening operasional penerimaan menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan sebagai rekening bersaldo nihil. Dan rekening operasional pengeluaran membiayai subkegiatan sesuai rencana pengeluaran dan dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Kemudian, ada rekening operasional SKPD. Rekening operasional SKPD terdiri dari rekening operasional penerimaan dan rekening operasional pengeluaran. Rekening operasional penerimaan menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang bersangkutan. Kemudian, rekening operasional pengeluaran digunakan untuk pengeluaran uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD. Kemudian, untuk penempatan uang daerah. Penempatan uang daerah dilakukan dengan melakukan investasi jangka pendek, rendah risiko bersifat on-call atau liquid, atas kas menganggur dengan tempo 12 bulan. Kemudian, investasi jangka pendek pemerintah daerah harus disetor ke RKUD per 31 Desember. Hubungan dan mekanisme rekening penerimaan dan pengeluaran. Bendahara umum daerah sebagai pemegang rekening kas umum daerah, pemegang juga rekening pengeluaran dan rekening penerimaan. Dari rekening pengeluarannya yaitu ada UP, GU, TU, dan LS. Dan bendahara pengeluaran mengurus rekening bendahara pengeluaran. Kemudian, pada rekening penerimaan, bendahara umum daerah dari bendahara penerimaan dari rekening bendahara penerimaan melakukan penyetoran pada rekening penerimaan dari bendahara umum daerah. Pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris. Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima
bersifat transit untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. Jenis kas transitoris adalah A. Pajak pusat yang dipungut oleh BP, BPP, dan atau bendahara khusus lainnya sesuai peraturan perundang-undangan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan atau PPN. Kemudian B. Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima upah seperti simpanan peserta tapera, PPh pasal 21, taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian. C. Uang jaminan dan atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Dan D. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun lanjutan dari kas transitoris. Kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan atau pendapatan daerah, sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi. Kemudian, penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada akun perhitungan pihak ketiga. Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan pihak ketiga. Kemudian, transaksi ini tidak mempengaruhi silka sehingga tidak dilaporkan dalam LLA. Namun, informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di LAK di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan SAP. Kemudian, penerimaan kas transitoris meskipun mendapatkan kas daerah tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. Ketentuan terkait kas transitoris berupa jaminan 1. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemda dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai pendapatan daerah berupa lain-lain, PAD yang sah. Kedua, pendapatan daerah tersebut digunakan untuk menandai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja subkegiatan SKPD yang ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengelolaan kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran, dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Sekian dari video part 3 kali ini, ditunggu part selanjutnya ya. Terima kasih.